Aku harus mencari cara yang cantik untuk bisa mengusir iparku yang akan main ke rumah ini nanti. Jangan sampai iparku itu main terlalu lama di rumah ini dan membuat aku tertekan berkepanjangan. Anaknya ibu mertuaku sudah merestui rencanaku ini. Ditambah dengan bantuan khusus dari Pak RT yang mendatangkan sekarung pengharum kamar mandi alias jengkol. Meski harga jengkol lumayan tinggi, bahkan setara dengan harga anak-anak ayam, tapi aku tetap semangat melancarkan rencanaku. Aku yakin iparku akan segera pulang jika mulai tercium aroma-aroma jengkol di setiap sudut rumah ini. Untungnya untuk masalah perjengkolan ini, ibu mertuaku tidak kompakan dengan iparku. Iparku sangat tidak suka dengan jengkol. Sementara ibu mertuaku adalah member dari pecinta jengkol prioritas. Ibu mertuaku sudah sangat berbinar-binar dan hatinya berbunga-bunga melihat biji-biji beraroma ini yang bagaikan harta karun. Sementara aku, meskipun harus berkutat dengan aroma-aroma biji ini, tapi jujur, jauh di dalam lubuk hatiku aku merasa sangat bahagia. Biji-biji beraroma ini aku rendam semalaman. Kemudian aku cuci, aku bilas berkali-kali, aku kupas dan aku belah-belah, lanjut aku goreng ke dalam cairan yang tidak bersahabat dengan air. Setelah digoreng sampai empuk, aku getok-getok biji-biji beraroma ini. Kemudian aku masukkan ke dalam cairan ramuan bumbu rendang yang sangat banyak. Aku biarkan dia berproses hingga matang. Sambil menunggu proses jengkol matang, aku juga sambil menyangrai kelapa parut. Kelapa parut ini aku sangrai sampai dia mengering dan sampai dia berubah warna menjadi kecoklatan dan sangat-sangat eksotis. Jangan sampai Pak RT melihat ini, karena Pak RT paling gemes sama yang berwarna-warna eksotis. Anaknya ibu mertuaku juga request untuk dimasakkan nasi gurih. Yang pertama aku lakukan adalah mengukus beras yang sudah dicuci bersih. Kemudian beras yang sudah aku kukus matang ini aku pindahkan ke dalam cairan santan yang sudah aku bubuhi aneka bubuk rempah dan bumbu-bumbu penyedap. Setelah cairan santan menyusut dan diserap oleh beras, lanjut aku kukus kembali selama 30 menit. Ngomong-ngomong soal bibit pengharum kamar mandi ini, kira-kira nenek moyang siapa yang dulu memperkenalkan jengkol ini untuk dimasak dan diolah menjadi makanan-makanan yang enak? Kalian para pecinta jengkol harus berterima kasih pada nenek moyang. Coba aja kalian pikir, kalau zaman dulu jengkol-jengkol ini dianggurin oleh nenek moyang kita, maka sudah pasti biji-biji beraroma ini tidak akan menebarkan aura wangi pada kamar-kamar mandi kita. Coba kalian pikir kembali, kenapa biji-biji beraroma ini justru menjadi favorit dan menjadi menu kesukaan banyak kalangan? Sebagian memang ada yang gak doyan dengan jengkol dan memilih menikmati biji yang lain, seperti biji pete maksudnya. Tapi dipikir-pikir, pete dan jengkol pasti masih bersaudara, sebab mereka masuk dalam kategori yang sama, yaitu biji-biji beraroma. Lihat aja, bahkan ibu mertuaku tidak rela untuk membuang sisa-sisa bumbu yang masih menempel di katel. Ibu mertuaku menyuruh aku memasukkan nasi dan digoreng ke dalam katel bekas bumbu rendang tadi. Selain itu, aku akan membuat sate jengkol yang khusus di request oleh Pak RT. Aku tidak bisa menolak permintaan Pak RT yang satu ini, karena sudah jelas banget kalau Pak RT yang membawakan aku sekarung biji-biji beraroma ini. Aku bisa membayangkan hari penuh kemenangan menghadapi iparku hari ini. Aku sangat senang sekali. Bingung mau masak apa, nonton DEBM aja.